Welcome to Artocles. Kali ini kasusnya agak lucu menurut saya karena tokoh cewek centil yang baru menikah ngefans berat sama Disney dan dunia princess-princessan, manja dan posesif sama suaminya hingga berakhir dengan kisah kriminal yang mengagetkan. Ini adalah foto Nanabel dan sang ibu Elma di tahun 90-an saat ayah gadis itu masih setia tapi suka mabuk dan berjudi. Sang putri tetap disayang meskipun mamanya sering mengalami KDRT hingga beberapa kali masuk ke rumah sakit. Perceraian yang tidak terelakkan demi kenyamanan bersama akhirnya terjadi pada tahun 2003 dan Elma pun mendapat hak asuh penuh atas Nanabel yang ngefans banget dengan Cinderella dan segala putri-putrian dari dunia Disney. Mereka tinggal berdua selama belasan tahun dan Elma bekerja sebagai agen asuransi karena mantan suaminya nggak pernah lagi ngasih uang sepeser pun kepada putri mereka sejak lelaki tersebut punya istri yang baru. Nanabel sendiri lahir di kota Athena, negara Yunani pada tahun 90 dan setelah lulus SMA masuk ke Universitas Harokopio di area Venizelau. Wajahnya cantik serta menawan dengan postur semampai serta menjadi idola bagi lawan jenis sejak remaja. Sampai di tahun 2011 dia pun menjalin hubungan dengan abang kelas di kampus bernama Gorgos Daktilidis yang usianya lebih tua 3 tahun. Sebenarnya pemuda tersebut sifatnya pendiam dan sangat kutu buku. Entah kenapa berhasil menggait cewek secantik Nanabel yang jelas-jelas kala itu bintang kampus yang dikecengin banyak pria tampan berbadan atletis. Pokoknya saya mah salut buat abang Gorgos karena malahan dia yang menang. Di lain pihak sang ibu Elma kemudian menemukan pelabuhan hati baru yang sama-sama bekerja dalam bidang asuransi bernama Stefano Apostolos lalu menikah pada tahun 2015. Statusnya sekarang sebagai ayah tiri Nanabel hingga Elma pun menyandang nama belakang Apostolos juga. Sementara Nanabel masih tetap menggunakan marga dari bapak kandungnya. Sebenarnya hubungan antara Nanabel dengan Gorgos turun naik mengingat lelaki tersebut sangat dewasa dan lumayan pendiam berbanding terbalik dengan Nanabel yang berisik, tukang dandan aneh-aneh dan manja berlebihan. Dia juga hobi selfie dan terkadang suka merengek di tempat umum. Sejak tahun 2014 si Gorgos bekerja bagian keuangan di hotel bintang 3 bernama Ariston yang terletak di Jalan Diligiani, kota Athena. Sementara Nanabel sendiri karena hobinya berhubungan dengan para princess Disney, akhirnya setelah lulus kuliah di tahun 2015 membuka toko aksesoris, boneka, dan pernak-pernik putri lucu di Athena Metro Mall lantai 3. Modalnya dikasih oleh mama, papa tiri serta sang pacar yang sebenarnya ragu sih apakah jualannya bakal laku karena jiwa dagang Nanabel tidak terlalu mumpuni. Ternyata cukup laku keras sebab sebagian dia jual juga melalui sosial media. Oh lupa, tadi saya kan mau cerita tentang hubungan putus nyambung Gorgos dan ceweknya. Karena manja berlebih dan suka merengek di keramaian, bikin laki tersebut sempat ngerasa ogah meneruskan hubungan ini karena dia kepengen calon istri yang mandiri. Hingga pada bulan Februari 2016, Gorgos menghilang untuk menenangkan diri sebulan penuh dan tidak bisa dihubungi oleh siapapun, termasuk oleh adik dan orang tuanya. Sampai kemudian dia pun ngasih syarat nih kepada Nanabel untuk merubah sikap lebih dewasa dan kuranginlah kolokannya. Akhirnya perempuan itu janji hingga muncullah Gorgos ke permukaan melanjutkan hubungannya dengan Nanabel. Buktinya sikap manja, egois dan posesif cewek tersebut muncul lagi 2 bulan kemudian, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Cewek itu ngomong ke mamanya Gorgos bahwa mereka sudah pernah berhubungan badan, makanya susah bagi Nanabel melepas pria tersebut karena kalau dia kenapa-napa, misalnya hamil
hamil nih ya, siapa yang bakal bertanggung jawab? Lagian mana ada sih cowok lain yang akan terima Nanabel karena udah pernah dibolongin oleh Gorgos. Cuma laki-laki itu yang pernah mengunyah keperawanannya, jadi nggak boleh kabur ke lain hati. Sementara cowok tersebut ngaku dulu hilaf dan mau ngasih pelajaran aja sama pacarnya supaya tidak terlalu rese. Masalahnya beberapa kali si Nanabel mendatangi hotel Ariston saat Gorgos kerja, bahkan langsung masuk ke ruangannya sambil gelayutan di pundak sembari ngejilat-jilat bibir dan kuping pacarnya. Risih lah diliatin teman kerja dan gak pantas dilakukan di lingkungan profesi. Seandainya dilarang, pasti langsung ngamuk serta menganggap sudah tidak cinta. Habis itu kabur dan Gorgos yang wajib minta maaf. Capek lo pacaran kayak begitu. Hal ini pernah juga diadukan kepada Ibu Elma dan sudah ditegur langsung ke Nanabel. Tapi gadis tersebut malah teriak ke mamanya, "Gak usah ikut campur lah, mama pun dulu gagal kok mempertahankan bapak." Gatel teriak gatel. Pada bulan Mei tahun 2018, akhirnya diadakanlah pertunangan antara Nanabel dan Gorgos yang rencananya sih akan menikah pada April tahun depannya. Segala persiapan dilakukan secara perlahan sembari menjalankan konseling pranikah dengan Bapak Pendeta. Nah, sempat beberapa kali ricuh urusan konseling ini karena Nanabel ngerasa seperti disudutkan mengenai sifatnya yang gak bisa diem, gak mau memaklumi pasangan, posesif berlebihan, manja, boros, sering minta duit untuk belanja yang gak penting, dan susah banget mengerti keadaan sang suami. Maunya dia doang yang dimengerti. Udah hampir batal mereka nikah karena mentok dengan sifat calon mempelai wanita yang maksa ini ono dan wajib diperlakukan bagai ratu jika sudah menikah nanti. Bahkan kalau bisa pas acara kawinnya pakai tema ala-ala Putri Ariel di tengah laut atau seperti Putri Jasmine dengan pakaian serba terbuka cuma ketutup bagian dadanya aja. Ribet lah pokoknya. Orang tua Gorgos aja ampe muak ngelihat calon mantunya kok kayak bocil keselak tutup botol, mulutnya ngoceh mulu ngalur ngidul, gak masuk akal. Tapi apa boleh dibuat, si Gorgos ini pun gak pinter nyari cewek lain karena dia pendiam dan sibuk dengan kerjaan. Mau gak mau dilanjut aja lah walaupun rada geli. Pada bulan Januari 2019, jadi sekitar 3 bulan menjelang hari pernikahan, ternyata Nanabel bertingkah dengan mengatakan mulai nggak selera ngelihat Gorgos yang kebanyakan diemnya dan terlalu dingin. Mereka kan sudah tunangan ya, kenapa nggak pernah digrepe atau diremas-remas lah sekalian belajar buat malam pertama nanti. Tapi lelaki itu selalu bilang bahwa nunggu kawin aja lah baru begituan, tak perlu belajar-belajar, kalau di kasur mah itu udah alamiah nanti cekannya. Makanya mendadak cewek tersebut malah mengumumkan akan membatalkan nikahnya karena jatuh cinta dengan laki-laki lain yang lebih berotot dan bergairah. Gorgos tahu calon istrinya cuma bercanda karena emang kan Nanabel ratu drama. Tapi orang tua kedua belah pihak percaya hingga membuat Elma ngamuk dan menggampar muka anaknya. Terjadi kericuhan di antara dua perempuan ini sampai saling cakar dan gigit sebab Nanabel dianggap mempermalukan keluarga. Kalau bukan pas Stefano yang melerai, pasti mereka udah lanjut kali antem-hantemannya. Makanya per bulan Februari 2019, akhirnya Nanabel pindah ke apartemen milik tunangannya yang ada di Jalan Kalitea. Sebab untuk menghindari sang mama, Gorgos nggak keberatan juga karena sambil latihan buat berumah tangga nanti pikirnya. Pada hari Jumat tanggal 12 April 2019, akhirnya diadakanlah pemberkatan hingga resmi menjadi suami istri di saat usia Gorgos 32 dan Nanabel 29 tahun. Seperti yang sudah kita duga bahwa resepsi nikahnya menggunakan tema ala-ala Princess Cinderella dengan gaun coklat bling-bling dan cowoknya tampil ala Pangeran Adam yang di film Beauty and the Beast. Banyak yang terpana dengan kecantikan Nanabel karena emang itu yang dia mau, menjadi pusat perhatian dan ratu segala ratu di hari istimewanya. Meskipun untuk bulan madu belum akan diadakan dalam waktu dekat, mengingat sang suami baru akan cuti panjang pada summer nanti. Ini loh yang sebenarnya bikin kesel Nanabel, karena dia udah kepengen banget jalan-jalan ke Paris sebab rencana honeymoonnya ke sana. Bahkan beberapa temen sampai ngompor-ngomporin beliau, kenapa bulan madu lama amat, nunggu 3 bulan setelah resepsi, emangnya
nggak sekalian cuti kawin? Jabatan suaminya apa sih di Hotel Ariston? Kok sepertinya buat libur nikah dan honeymoon susah banget dapat waktu. Di mana-mana mah kalau pengantin sekalian resepsi jalan bulan madunya. Pokoknya berbagai komentar miring bikin kuping sang istri panas, sampai perempuan tersebut pun ogah diajakin bercinta sama Gorgos. Nanti aja nunggu bulan madu baru bakal ngasih kenikmatan di atas ranjang. Suaminya mah iya-iya aja, malah si Nanabel yang khawatir sendiri. Kurang lebih seminggu kemudian pada Kamis malam sekitar pukul 8 tanggal 18 April 2019, Nanabel menelepon ke handphone suaminya tapi tidak diangkat. Dia pun menghubungi Ariston Hotel bagian resepsionis untuk menanyakan keberadaan Gorgos. Jawaban yang diterima cukup mengagetkan karena lelaki itu hari ini libur. Lah bingung dong karena dari pagi sang suami berangkat kerja, kenapa jadi bohong? Perempuan itu langsung naik taksi berkeliling ke Ariston dan melewati rumah mertua, namun tidak melihat mobil lakinya, sampai dengan nekat nyuruh lewat ke rumah ibunya sendiri di jalan Apot Apaflow, dan terlihatlah mobil Gorgos di depan rumah. Nanabel yang emang suka curigaan dan selalu berprasangka buruk, ngerasa suaminya ada di sana, pasti sedang dipuasin oleh mamanya yang gatel, makanya langsung masuk sekitar pukul 10 malam dan sempat ketemu juga dengan bapak tirinya. Perempuan itu jalan terus seperti robot dengan aura melabrak yang kuat menuju kamar tidur sang ibu. Lalu terdengarlah suara Stefano mengatakan, "Nanabel datang, dia mau masuk kamar." Dan ketika masuk tidak ada siapa-siapa tapi spray berantakan. Segera nunduk buat ngintip ke bawah tempat tidur, lalu terlihatlah mamanya sedang ngumpet bersama Gorgos tanpa menggunakan sehelai pakaian pun. Elma langsung keluar minta maaf tapi suaranya kayak menantang. Nanabel melihat ada pensil tajam di meja dekat kasur dan segera mengambil benda tersebut lalu ditusukkan ke mata mamanya yang tidak pakai baju. Muncrat cairan merah diiringin suara teriakan mengerikan karena kesakitan. Gorgos menjerit kencang dan sang ayah tiri muncul lalu meninju wajah Nanabel. Perempuan itu melawan, lari ke dapur untuk mengambil pisau lalu menusuk pundak Stefano. Gorgos nampak kebingungan hingga nekat meninju wajah istrinya sekali lagi sampai Nanabel pun pingsan. Diteleponlah ambulans untuk membawa ketiga orang tersebut ke rumah sakit Alexandra Athena. Kondisi mata kiri Elma cukup parah, bahkan beliau kemudian harus menjalani masa kritis hingga mengalami kebutaan sebelah. Dalam waktu 2 bulan aja sudah mendapat 4 tindakan serius karena kerusakan kornea serta iris hingga menyebabkan hifema. Sementara untuk Stefano yang berusia 60 juga mengalami kelumpuhan pada lengan dan pundak kanan akibat tancapan pisau yang cukup dalam oleh putri tirinya. Kepada polisi, Nanabel mengungkap bahwa motifnya karena melihat perselingkuhan suami dan mama kandungnya dengan mata dan kepala sendiri. Baru seminggu kawin kok udah begini kelakuan. Yang aneh tuh bapak tirinya kenapa membiarkan dan terkesan malah menjaga di teras depan. Emangnya nggak cemburu apa bininya diubek-ubek sama menantu? Kok pada gak punya otak ya orang-orang, pikirnya. Namun penjelasan dari Stefano serta Elma cukup bikin tercengang karena ternyata pernikahan yang sudah mereka jalani selama 4 tahun ini emang sifatnya open relationship. Boleh bercinta dengan siapa aja tanpa saling cemburu. Mereka pikir menikah di usia tidak muda nggak mungkin lah mengharapkan anak. Cuma butuh teman hidup dan ngobrol. Jadi terbuka aja kalau mau ngasur sama siapapun asalkan menggunakan pengaman dan sama-sama senang. Itulah juga yang terjadi kepada Gorgos. Sang menantu curhat kepada Elma dan Stefano bahwa dirinya nggak dikasih jatah oleh Nanabel dengan alasan bulan madu yang diundur. Malah dengan beraninya si mama mertua menggoda Gorgos yang tidak keberatan untuk digoyang di kamar utama mereka. Janjian sejak sehari sebelumnya hingga minta libur dari kerjaan dan malah ketahuan sama istrinya saat masih nanggung. Belum sempat klimaks. Kasus kita kali ini nggak ada yang
kehilangan nyawa. Sebenarnya bisa damai, tapi hukum ternyata tetap harus ditegakkan. Hasil keputusannya per hari Rabu tanggal 27 November 2019, akhirnya Nanabel terkena tuntutan tingkat 2 atas tindak penganiayaan dengan benda tajam terhadap ibu dan ayah tirinya. Dia pun dikenakan hukuman 4 bulan kurungan. Sementara Elma, Stefano, dan Gorgos dikenai undang-undang konspirasi perbuatan tercela hingga masing-masing terkena denda 1.000 euro atau sekitar 16 jutaan rupiah sesuai kurs di tahun 2019. Menjelang pandemi di bulan Maret 2020, akhirnya Nanabel dan Gorgos resmi bercerai setelah tidak menikmati masa perkawinannya yang cuma 11 bulan. Bagaimana menurut kamu? Apakah Nanabel salah melukai mamanya karena merasa dikhianati? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.